Selamat pagi Ibu dosen. Pada video kali ini saya akan mereview pembelajaran PKN dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kita langsung saja pada materi pertemuan pertama, berbicara tentang hakikat demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah yang pertama, realitas politika, yang kedua, pemisahan kekuasaan, yang ketiga, checks and balance, yang ketiga, pemilihan sistem perwakilan. Yang pertama, pemilihan. Warga negara memilih wakil mereka melalui pemilu yang bebas dan adil. Yang kedua, perwakilan. Wakil terpilih menyuarakan kepentingan konstituen dan membuat kebijakan. Yang ketiga, akuntabilitas. Wakil terpilih harus bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban oleh pemilih. Yang keempat, tantangan dalam demokrasi. Tantangan dalam demokrasi yang pertama adalah kesenjangan sosial. Yang kedua, polarisasi politik. Yang ketiga, apatis warga. Materi pertemuan kedua, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Negara dan warga negara saling terkait oleh kewajiban dan hak yang harus dijaga keharmonisannya. Keseimbangan ini menjamin kesejahteraan bersama dan mendorong kemajuan yang seimbang. Yang kedua, kewajiban negara terhadap warga negara. Yang pertama, perlindungan. Negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, penyediaan layanan. Negara harus menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, pembangunan. Negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Yang ketiga adalah hak warga negara terhadap negara. Yang pertama, hak sipil. Warga negara berhak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpolitik yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, hak ekonomi. Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, upaya adil, dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, hak sosial. Warga negara berhak atas jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Yang keempat, hak negara terhadap warga negara. Yang pertama, ketaatan. Negara berhak menuntut warga negaranya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, keamanan. Negara berhak mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang ketiga, pembayaran kewajiban. Negara berhak memperoleh pembayaran pajak dan kewajiban finansial lainnya dari warga negara. Materi pertemuan ketiga adalah menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Hal ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Materi yang kedua pada pertemuan ketiga ini, pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak konstitusional, memahami hak-hak yang dijamin dalam konstitusi seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan berorganisasi. Yang kedua, kewajiban kewarga negara. Mengetahui kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut serta dalam proses pemilihan umum. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Menyadari bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan keduanya harus memperkuat rasa persatuan. Yang ketiga, toleransi dan empati. Memiliki toleransi dan empati terhadap perbedaan adalah sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. Hal ini menjadi fondasi bagi kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, kecintaan pada masyarakat. Membangun hubungan kontribusi aktif dan juga menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Kecintaannya pada bangsa dan negara, nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian pada bangsa dan negara.
Materi pertemuan kelima. Otonomi daerah, keseimbangan persatuan dan kemandirian. Otonomi daerah adalah konsep yang menyeimbangkan persatuan nasional dengan kemandirian daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sendiri namun tetap dalam bingkai kesatuan Indonesia. Yang kedua, dinamika pelaksanaan otonomi daerah. A. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. B. Pembagian kewenangan. Penentuan bidang-bidang pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Yang C. Peningkatan kapasitas daerah adalah pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem manajemen daerah. Yang kedua adalah tantangan otonomi daerah. Yang pertama, kesenjangan kapasitas, perbedaan kemampuan antara daerah dalam mengelola otonomi. Yang kedua, konflik kepentingan, potensi benturan antara kepentingan daerah dan nasional. Yang ketiga, disparitas pembangunan, ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan sosial di antar wilayah-wilayah lainnya. Yang ketiga, peran serta masyarakat. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, perbedaan. Dan yang keempat, kolaborasi. Materi pertemuan ke-6 adalah urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Tantangan yang dihadapi mencakup berbagai aspek dari ancaman eksternal hingga gejolak internal yang dapat menggoyangkan persatuan bangsa. Yang kedua adalah tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, ancaman eksternal, konflik regional, terorisme, perubahan iklim, migrasi yang tidak terkendali, dan dominasi asing dalam ekonomi dan teknologi. Kedua, ancaman internal seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, radikalisme, dan disintegrasi sosial. Yang ketiga, isu kontemporer seperti keamanan cyber, kejahatan transnasional, dan pandemi yang dapat memicu krisis multi-dimensi. Yang ketiga, peran warga negara dalam membangun ketahanan nasional. Pertama, partisipasi aktif, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik untuk memperkuat kohesi sosial. Yang kedua, kewaspadaan diri, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dan berpartisipasi dalam program-program bela negara. Yang ketiga, kepedulian lingkungan, seperti menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam sebagai bagian ketahanan nasional. Yang keempat, kebanggaan bangsa, memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan sebagai warga negara. Yang terakhir adalah konsep dan implementasi bela negara. Yang pertama, kesadaran bangsa, memiliki rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara.